Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat PSB yang semoga selalu sehat. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah hikmah, yaitu tentang bertobatnya perampok menjadi orang yang baik. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini diambil dari kitab Anisul Mukminin karya Syekh Syafwa Sa'dullah Al-Mukhtar, di mana kisah hikmah ini adalah menceritakan tentang perjalanan tobat dari perampok yang sedang beraksi, kemudian dari peristiwa yang dialaminya menunjukkan kepada jalan pertobatan. Sahabat PSB yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini berawal dari sebuah keluarga, di mana di dalam keluarga tersebut memiliki seorang anak laki-laki remaja, ya berumur kisaran kalau di tempat kita itu ya SMP kelas 2 atau SMP kelas 3 lah. Kisahnya adalah bahwa anak tersebut ingin pergi belajar di kota yang lain. Ya. Dia berasal dari Mekah, kemudian ingin belajar menuntut ilmu di Baghdad. Ia menyampaikan kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku akan berangkat ke Baghdad untuk menuntut ilmu." Setelah itu, anaknya meminta wasiat kepada ibunya. "Wahai ibuku, berilah aku wasiat." Lalu ibunya menjawab bahwa, "Anakku, aku tidak memberikan wasiat. Aku hanya memberikan amanah atau pesan. Janganlah kamu berbohong kepada siapapun." Itulah pesan ibunya kepada pemuda tersebut, bahwa jangan berbohong pada siapapun. Singkat cerita, persiapan keberangkatan putranya ke Baghdad, sang ibu memberikan bekal kepada anaknya tersebut ya, dengan sejumlah uang. Ya, kira-kira kalau dirupiahkan di kita ya sekitar 3 sampai 4 juta lah kurang lebih. Kemudian pemuda tersebut pamit pada ibunya, "Wahai ibu, aku pamit, mohon izin berangkat untuk ke Baghdad." "Baiklah anakku, ya, fi amanillah, hati-hati jalan, semoga Allah selalu menyertaimu." Anaknya memberikan salam kepada ibunya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dan ibunya menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati anak di jalan." "Baik ibu." Dalam perjalanan tidak disangka bahwa pemuda tersebut bertemu dengan perampok, ya, dengan preman, begal kalau bahasa kita. Ya. Si preman tersebut melihat, wah, mangsa lewat, mangsa datang, anak muda lagi. Gampang. Oke, ya kita palak saja dia. Anak muda tersebut melewati jalan yang ada perampok tadi sudah standby, sudah siap-siap untuk melakukan tindakan kejahatannya. "Wahai anak kecil, wahai anak muda, stop dulu. Berikan uangmu pada kami." Melihat situasi seperti ini, pemuda tersebut teringat pada pesan ibunya.
Ya, kalau di sinetron tuh dia diam sejenak, melihat ke atas dan membayangkan ibunya sedang bicara. Wahai anakku, janganlah kamu berbohong kepada siapapun. Karena ingat amanah ibu, lalu dia menjawab, ya, dari pertanyaan tadi, berikan uangmu kepada kami, kata perampok. Kamu punya uang berapa? Kan? Lalu dia menjawab, wahai bang, aku punya uang 3 juta. Hah? Terkaget perampok itu dan saling berpandangan dengan temannya. Dalam hatinya dia berkata, apa mungkin pemuda sekecil ini punya uang segitu banyak? Wah, bohong kali dia. Udah, biarin aja deh. Udah loh, cabut. Nah, itu bahasa kita seperti itu. Udah sana pergi. Gak mungkin anak sekecil kamu itu punya uang segitu banyak. Cabut sana. Akhirnya, ya, tidak terjadi pemerasan itu karena nggak percaya anak sekecil itu punya uang jutaan rupiah. Padahal yang dikatakan oleh anak atau pemuda tadi adalah perkataan yang benar. Singkat cerita, pemuda tersebut melanjutkan perjalanan dan ternyata ketemu lagi. Cuma dia ketemunya adalah dengan komandan premannya. Jadi pemimpin dari tukang begal yang tadi mencegat dia di jalan yang awal. Lalu peristiwanya terulang lagi. Ya, komandan begalnya juga sama melakukan hal yang sama. Stop, berhenti dulu bro. Wahai anak muda, berikan uangmu padaku. Ya. Berapa kau punya uang? 3 juta bang. Sini, serahkan padaku. Akhirnya uang, ya, 3 juta tadi diserahkan. Itu tidak membuat si perampok atau pembegal itu senang. Justru kejadian itu membuat pembegal itu berpikir, kok dia ngasih begitu aja? Bisa aja kan dia bilang gak punya, bisa aja dia bilang punya hanya 100.000 dan seterusnya. Dengan hati yang penasaran, perampok tadi bertanya kepada si pemuda tadi, wahai pemuda, bro, belum bahasa kita gitu ya. Kenapa kamu kok jujur bilang punya uang 3 juta? Kenapa kamu nggak bilang tidak punya atau punya 50.000, 100.000? Apa jawab pemuda tadi? Aku mendapatkan amanah dari ibuku untuk tidak berbohong pada siapapun. Setelah mendengar jawaban pemuda tadi, lalu membuat kepala perampok, ketua preman tadi menjadi berpikir, waduh, anak sekecil ini ya mampu berpikir tegas, ya, menjalankan amanah dari ibunya. Lalu bagaimana dengan saya yang udah setua ini, tapi tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah kepada saya? Akhirnya kejadian dan peristiwa itu membuat hati ketua perampok tersebut tersentuh. Dan dikembalikannya lagi uang 3 juta yang diambilnya. Hai anak muda, ambillah kembali uangmu ini. Terima kasih, melalui engkau aku mendapat hidayah. Lanjutkanlah perjalananmu. Ya. Akhirnya pemuda tersebut melanjutkan perjalanan dan tinggal si ketua perampok tadi. Merenung yang akhirnya disertai dengan tetesan air mata dan bahkan ia menangis. Ya, menyesali mengapa selama ini amanah dari Allah tidak ia jalankan. Tak lama kemudian anak buahnya lewat, bertemu. Wahai ketua, kami izin untuk setor hasil rampokan hari ini. Tetapi mereka terkejut melihat ketuanya sedang menangis.
Lalu apa katanya? Mereka bertanya kepada ketua, "Wahai ketua, mengapa kok engkau menangis terseduh-seduh seperti itu yang tak pernah kami melihat sebelumnya?" Apa jawab ketua? "Aku bertobat kepada Allah. Aku akan kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar untuk menjalankan amanah Allah kepada aku." Lalu anak buahnya mendengar jawaban itu, "Wahai ketua, kalau engkau bertobat kembali pada jalan yang benar, maka aku pun akan melakukan hal yang sama untuk kembali kepada jalan Allah." Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sepenggal kisah ini menunjukkan atau ada hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa menjaga amanah itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang harus kita lakukan. Dikala kita menjalankan amanah, banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan, tapi haruslah kita istiqomah untuk menjaga amanah itu. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah. Jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Sahabat PSB yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi adalah Quran surat Al-Anfal ayat 27 atau surat ke-8 ayat 27, di mana di situ jelas-jelas memberikan warning kepada kita untuk jangan sekali-kali mengkhianati amanah. Sahabat PSB yang berbahagia, amanah Allah kepada kita amat banyak. Seperti nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, panca indera kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Hendaklah kita bersama-sama berupaya untuk bisa memanfaatkan atau menjalankan amanah yang diberikan kepada kita tadi oleh Allah, ya, untuk ketaatan kepadanya. Oke. Jangan putus asa, mari mumpung hayat masih di kandung badan, kita perbaiki diri kita sedikit demi sedikit untuk bisa menyempurnakan amanah, menjaga amanah, menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran serta keistiqomahan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.